Tingkat kengerian film ini cukup untuk mengguncang pandangan hidup seseorang. Penonton yang penakut sangat disarankan untuk berhati-hati atau cukup dengar ringkasan ini. Terdampar di pulau terpencil setelah 3 hari di laut. Dari 100 wisatawan kini, tersisa 20 orang. Masing-masing menyeret tubuh yang sudah kelelahan, berharap bisa segera pergi. Tak ada yang tahu posisi mereka, satu-satunya yang mereka lakukan hanyalah terus menyalahkan kapten pesawat. Bahkan ada wanita mengancam menuntut maskapai, padahal belum tentu mereka bisa keluar hidup-hidup. Meski pulau ini indah, di dalamnya ada makhluk misterius haus darah. Beberapa jam kemudian, para wanita mulai kelaparan dan berdiskusi cara bertahan hidup. Melihat ada yang meminum air laut, kapten memperingatkan itu mempercepat dehidrasi. Ada yang menyarankan masuk ke hutan mencari sungai, atau meminum cairan tubuh sendiri demi bertahan hidup. Duley, yang berlatar belakang polisi, mengusulkan untuk segera membangun tempat berlindung. Namun Mead menolak dan berpendapat bahwa mencari makanan dan air jauh lebih mendesak. Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut, mereka terbagi dua. Satu tim tetap di pantai mengumpulkan kayu, sementara sisanya masuk ke pulau mencari logistik. Namun, hasil yang mereka dapatkan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Meskipun mereka menemukan beberapa buah liar, Mead mengenali bahwa itu adalah beri beracun. Agar lebih cepat, gadis berambut putih itu mengusulkan agar mereka berpencar mencari ke arah berbeda. Usul inilah yang benar-benar mengubah nasib mereka. Ia lalu menemukan beberapa kelomang. Jika dikumpulkan, setidaknya ini bisa sedikit mengatasi rasa lapar mereka. Sementara itu, si gendut tak sengaja menemukan kotoran hewan di tanah saat mencari dan segera memanggil teman-temannya. Si gendut langsung teringat akan lezatnya daging babi hutan panggang. Bahkan sebelum yang lain datang, ia sudah tak sabar dan langsung berjalan masuk ke dalam hutan. Benar saja, sebuah bangunan aneh yang tak diketahui asal-usulnya segera muncul di depan mata. Karena penasaran, si gendut perlahan masuk ke dalam, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai di sekitarnya. Saat si gendut melewati bangunan itu dan merasa semuanya sangat aneh, tiba-tiba terdengar suara aneh dari samping. Dengan hati-hati, si gendut berjalan mendekat untuk memeriksa, namun tak disangka, di detik berikutnya ia langsung celaka. Anggota tim lain pun sama, 2 orang menemukan kolam di pulau itu. Si pria hendak ke air mencari ikan, namun dicegah rekannya yang takut ada makhluk asing. Si wanita berpikir jika berpisah, makanan lebih cepat ditemukan. Tak disangka, usulnya berujung maut. Tak lama, pria itu menemukan buah liar, namun saat memanjat pohon, ia celaka. Hingga malam, situasi ini berlanjut. Banyak orang diserang makhluk misterius dan teriakan rekan mereka terus terdengar. Saat mengikuti suara itu, mereka melihat pemandangan ngeri. Seekor monster merayap, lalu sebuah lengan terputus melayang ke arah mereka. Semua merinding ketakutan. Mereka belum pernah melihat monster seburuk itu. Saat kebingungan, tiba-tiba pria berobor berlari ke arah mereka. Kalian semua harus lari. Pria itu bernama Bruce. Sudah lama ia bersama rekan-rekannya terjebak di pulau terpencil ini. Namun semua rekannya telah dimakan oleh monster, dan kini hanya Bruce yang berhasil selamat. Ia memberitahu semua orang bahwa monster seperti itu bukan hanya satu. Masih banyak lagi yang tinggal di bagian terdalam pulau ini. Duley terus menyalahkan Mead karena membiarkan rekan mereka pergi. Keputusan Mead yang salah sebagai pemimpin telah menyebabkan kematian anggota tim lainnya. Duley tidak ingin bersama rekan-rekan seperti itu. Ia memutuskan untuk meninggalkan kelompok dan membentuk kelompok baru. Meskipun Bruce terus membujuknya agar semua orang tetap bersatu, Duley tetap bersikeras dengan keputusannya. Banyak orang memilih mengikuti Duley karena statusnya sebagai polisi. Bahkan kapten pesawat pun berpikir bahwa Duley bisa lebih baik dalam menjaga semua orang. Namun, menghadapi tantangan bertahan hidup, Mead tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sehingga tugas berat ini pun diserahkan kepada Bruce yang berpengalaman. Bruce pertama-tama meminta setiap orang menyiapkan obor untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemudian, Bruce mengajari mereka cara memasang perangkap di pantai. Dengan datangnya air pasang, mungkin mereka bisa menangkap beberapa ikan dan udang. Semua ini didengar diam-diam oleh Duley yang bersembunyi. Setelah kembali, ia menggunakan cara yang sama untuk mengajari rekan-rekannya. Dan mereka semua merasa sangat beruntung telah membuat pilihan yang tepat, serta sangat mengagumi kemampuan bertahan hidup Duley. Suatu hari, Mead dan seorang temannya menemukan sebuah kolam di pulau terpencil itu. Mereka tidak sabar untuk melompat ke dalam dan bermain air. Interaksi singkat menumbuhkan perasaan di antara mereka. Saat hubungan akan berlanjut, rekan Duley memergokinya. Pria cemburu itu menuntut hal mustahil pada si gadis. Mead tak menyerah. Keduanya pun bertarung mati-matian. Namun Mead kalah telak. Dalam beberapa ronde, Mead babak belur. Untungnya si gadis turun tangan tepat waktu dan menyelamatkan nyawa Mead. Saat terbangun, ia bingung terdampar di mana. Kepalanya pusing dan di pulau terpencil itu ia tak bisa pulang. Makin jauh ia berjalan, makin tersesat dari titik awal, hingga tanpa sadar masuk ke sarang monster. Saat ia sadar, semua sudah terlambat.
Dalam hari-hari berikutnya, semua orang terus-menerus menjadi korban pembantaian monster, dan jumlah penghuni pulau pun terus berkurang. Tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Bruce mulai merindukan anak dan istrinya, namun saat mereka saling memperlihatkan foto, mereka merasa bingung. Mead kemudian bertanya tahun berapa Bruce mengalami kecelakaan, dan jawaban dari Bruce langsung membuat mereka berdua terkejut. 1817. Gulmide terpaksa mengatakan bahwa itu adalah zaman 100 tahun yang lalu. Bruce jelas tidak percaya dengan pernyataan yang terdengar konyol itu. Sampai akhirnya ia melihat tanggal pada identitas yang dikeluarkan Mede, barulah ia mempercayai apa yang dikatakan lawannya tadi. Itu juga berarti bahwa istri dan anak perempuannya sudah lama tiada. Seketika Bruce merasakan kesedihan yang sulit diungkapkan, dan mereka semua semakin tidak percaya bahwa perjalanan melintasi waktu benar-benar ada. Ternyata laporan sebelumnya tentang pesawat dan kapal yang hilang secara misterius di segitiga Bermuda memang benar-benar terjadi. Kini itu menimpa mereka. Bruce menyesal mengabari bahwa mereka mungkin takkan keluar dari ruang ini. Artinya, mereka terjebak di pulau ini selamanya. Masalah utamanya adalah mengalahkan monster demi bertahan hidup. Menurut Bruce, makhluk itu spesies suku berjumlah puluhan. Semua harus berlatih intensif menggunakan tombak dan busur untuk melawan monster. Durey pun diam-diam mempelajarinya di tengah rekan-rekannya. Ketika Durey kembali untuk mengajarkan mereka, tak disangka seorang wanita langsung membongkar kebenaran di hadapan semua orang, dan yang lain pun ikut-ikutan mencemoh tindakan sang polisi. Siapa sangka, Durey yang marah justru menembak mati kapten yang hendak pergi. Wanita yang membuatnya malu itu pun tak luput dari takdir kematian. Pada saat ini, Durey tampak menjadi lebih menakutkan daripada monster itu sendiri. Ia sudah benar-benar kehilangan sisi kemanusiaannya. Sementara itu, Bruce terus berdiskusi dengan semua orang tentang cara menyingkirkan monster itu. Ia merencanakan untuk membuat sebuah lingkaran di pantai, mengelilinginya dengan banyak kayu bakar, lalu memancing monster itu ke tempat jebakan untuk menangkapnya sekaligus. Namun, syaratnya harus ada seseorang yang menjadi umpan untuk menarik monster itu masuk ke dalam perangkap. Setelah saling berpandangan, akhirnya ada seseorang yang bersedia menjadi umpan. Namun kenyataannya semua tidak berjalan seindah rencana mereka. Ketika pria itu berteriak ke arah hutan untuk memancing keluar pemimpin monster, mereka mengira sudah benar-benar siap. Tak disangka, kecepatan monster itu begitu luar biasa. Sebelum mereka sempat bereaksi, pria itu sudah digigit lehernya dengan kuat. Teman-teman yang lain pun sama sekali bukan tandingan monster itu, dan bahkan semakin banyak monster berdatangan. Banyak orang jatuh bersimbah darah. Gadis berambut putih juga langsung diseret masuk ke dalam hutan, hingga akhirnya hampir semuanya tewas dan menjadi mangsa monster. Pada saat itulah, Bruce akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Ya, siapa yang tahu kapan kelompok berikutnya akan datang?